the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, Hallelujah. raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply. Again, a glorious King. Hallelujah. Where, oh, death is now thy sting. Hallelujah. Dying once, see all the same. Hallelujah. Where thy victory, oh, great. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Death in vain forbids him rise. Hallelujah. Christ has opened paradise. So are we now where Christ has led, Hallelujah. following our exalted head. Hallelujah. Made like him we rise. Hallelujah. Ours the cross, the grave, the skies. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah untuk kita sekalian.
khususnya bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan ayat 4. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang. Bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya. Muliakanlah nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari BNH nomor 633 ayat 1. Kristus bangkit, soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya, seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 627 ayat 1. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus percaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha murah, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari BNH nomor 93 ayat 3.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Warta Jemaat HKBP Menteng, Minggu 12 April 2020. Yang pertama, Dompet Peduli Dampak COVID-19 HKBP Menteng. Gereja kita membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu, dimohon kepada jemaat untuk berpartisipasi, memberikan sebagian berkat dari Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening Panitia Tahunan HKBP Menteng. Rekening nomor 0459505498. Tuhan memberkati. Yang kedua, pembatasan sementara kegiatan di gereja. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah, maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja
sampai dengan tanggal 19 April 2020. Oleh karena itu, semua kegiatan di gereja ditiadakan, ibadah sekolah minggu dan remaja ditiadakan, ibadah minggu tanggal 19 April masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat masuk pukul 10 WIB. HKBP Menteng menyediakan ibadah online dan tata ibadah disediakan gereja, baik dikirim melalui WA atau dapat diambil di gereja. Yang ketiga, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Menteng supaya tetap melaksanakan persembahan di dalam setiap ibadah di rumah kita masing-masing dan dapat ditransfer ke rekening gereja kita. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu kelak. Yang walaupun kami masih tetap harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing oleh karena penyebaran virus corona yang mengancam kehidupan kami. Tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk bersuka cita karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan memenangkan kami sehingga kami memperoleh sukacita karya penyelamatanmu. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus, sehingga kami boleh merasakan kehadirannya di rumah kami masing-masing dengan terus saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan, sehingga dalam proses menghadapi penyebaran virus corona ini, kami tetap ada di dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Karena Kristus Yesus telah bangkit bagi kami untuk memberikan perlindungan dan keselamatan. Kiranya kebangkitan anak-Mu dapat menopang kami, dapat meyakinkan kami, dan dapat memberikan semangat hidup bagi kami sampai berakhirnya virus corona ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami dengan kebangkitan Kristus. Semoga kami dapat mengalami kehadirannya ketika kami juga harus melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, di setiap rumah mereka masing-masing, biarlah mereka juga dapat bersuka cita untuk merayakan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa dan maut, dan biarlah ketakutan-ketakutan mereka dapat dikalahkan oleh kebangkitan Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-Mu, Sintua, dan para pendeta di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa melindungi dan menyertai setiap pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Demikian juga seluruh anggota jemaat yang turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah, untuk para tim medis yang menangani penyakit corona di tengah-tengah bangsa kami. Mampukan mereka, biarlah setiap keputusan dan setiap kebijakan adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kami, terlebih untuk kebaikan anggota masyarakat bangsa ini. Kami berdoa juga secara khusus untuk setiap anggota masyarakat Indonesia, kiranya kami disadarkan dan kami dapat patuh atas seluruh anjuran dari pemerintah dan juga dari tim medis, sehingga penyebaran virus corona ini tidak berkembang. Oleh karena itu Tuhan,
mampukan kami setiap anggota masyarakat untuk menyadari hal ini, bahwa dengan membatasi pertemuan, dengan membatasi pekerjaan, harus bekerja semua dari rumah, adalah untuk keselamatan, untuk kebaikan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk tetap dapat menjalani kehidupan ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit bagi kami. Dengan kebangkitannya, Engkau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Semoga dengan rahmat kebangkitannya, kami menjadi manusia baru yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, dan setia mengikuti kehendak-Mu, dan tidak gentar akan derita salib, seperti yang kami alami saat ini, penyebaran virus corona, karena Yesus Kristus yang berkuasa menjagai kami kini dan sepanjang masa. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang dalam perawatan atau pemulihan atau dalam keadaan sakit dimanapun pada saat ini, baik di rumah atau di rumah sakit, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka juga melihat, menyadari, mengimani bahwa Tuhan juga mengasihi dan menyayangi mereka. Sehingga dalam proses pemulihan ini, mereka tetap melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi kehidupan dan pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dan kami sekarang mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit kemenangan. Kita binasa, Tuhan selamatkan. Mari nyanyi dengan damai. Kita binasa, Tuhan selamatkan. Mari nyanyi dengan Damai sejahtera yang melebihi segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah bagi kita pada Minggu Paskah pada hari ini tanggal 12 April 2020 diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita dengarkan bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga
gentar dan ketakutan, serta menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di situ firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Shalom. Dan sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua supaya bersalaman yang di rumah kita masing-masing. Silahkan bersalaman. Terima kasih. Kita masuki renungan ini yang mengambil tema kuasa kebangkitan Kristus. Huaso ni haheheon ni Yesus. Setiap ancaman dan ketakutan yang terjadi di dunia ini membuat kita berpikir bahwa masa depan kita semakin suram dan semakin terancam. Kita bahkan mungkin menyimpulkan dunia ini bukan tempat yang layak dan yang aman untuk dihidupi dan membangun kehidupan anak-anak kita. Maka tidaklah berlebihan jika kemudian banyak orang menyebutkan bahwa kini kita diperhadapkan dengan berbagai bayang-bayang kematian. Namun berita Paskah mewartakan bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian Kristus justru merupakan cara Allah mengalahkan kematian sehingga sengat maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kristus telah bangkit dan dengan itu ia membebaskan kita dari kuasa kematian. Dengan merayakan Paskah, maka kita tidak hanya mewartakan kebangkitan, tetapi juga menghidupi kebangkitan Kristus. Demikianlah yang tergambar dalam lagu yang diciptakan oleh Bill Gaither. Gagasan lagunya muncul di dalam hatinya pada akhir tahun 1960-an. Pada saat itu Bill mengalami berbagai masalah yang berat, mulai dari masalah finansial untuk membesarkan kedua anaknya. Bahkan ia dituduh bermotif buruk dalam pelayanannya, dan masih banyak lagi penderitaan yang membuat dirinya
seakan-akan sesak dan depresi. Istrinya Gloria saat itu sedang hamil dan mereka berpendapat bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk melahirkan seorang anak ke dunia ini. Namun ketika anak laki-lakinya lahir, Bill berpikir tentang ada seorang juru selamat yang hidup. Lalu kata-kata inilah yang melintas di dalam benaknya. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang luar biasa karena Kristus adalah hidup. Kebangkitan Kristus benar-benar dirasakannya. Dia diyakinkan kembali bahwa jika meletakkan masa depan kita di tangan Allah, maka kita akan penuh dengan kemenangan. Maka dari situlah dia menciptakan lagu yang kita kenal, Sebab Dia Hidup. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih atas partisipasi kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini sungguh menyatakan bahwa jika kita berada di dalam Kristus, kita dapat menghadapi hari esok. Jika kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita dapat hadapi hari esok. Hari esok yang tampaknya suram sekalipun tidak akan menjadi hal yang menakutkan, karena Allah lah yang memegang kendali dan akan memberikan kemenangan pada waktu Tuhan. Kristus yang hidup itu yang kita peringati kemenangannya hari ini, sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian adalah suatu realitas yang amat pahit, apalagi kematian orang yang paling kita kasihi. Kematian Tuhan Yesus terjadi akibat tindakan keji dan kejam, penuh dengan tuduhan palsu dan muatan politis dari orang-orang yang menolaknya. Peristiwa ini menambah kesedihan dan keputusasaan yang amat dalam di hati para murid-muridnya dan pengikutnya. Terkhusus bagi Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lainnya. Kesetiaan para wanita ini sungguh sangat dalam kepada Tuhan Yesus. Walaupun harus menghadapi berbagai hujatan dan ancaman, mereka tidak pernah mundur. Mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini tidak pernah gentar akan ancaman apapun demi Kristus.
Mereka tidak takut mengikuti semua proses penderitaan dan penyaliban sampai kematian Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah hari Sabat, mereka berencana mendatangi kuburan Yesus sekaligus untuk mengawetkannya dengan rempah-rempah serta minyak mur. Maka setelah lewat hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar di hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu, dikatakan di ayat 1. Sungguh kasih mereka terhadap Yesus sangat mulia dan sangat tulus. Mereka begitu mengasihi Yesus, maka kepada mereka jugalah yang pertama kali disampaikan berita baik tentang kabar kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagian dari orang yang sangat mencintai Yesus. Ketika Maria Magdalena dan temannya berada di dalam kuburan itu, maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, yang sangat membuat mereka terheran-heran. Ketika seorang malaikat katanya turun dari langit dan menggulingkan batu itu, saat itulah gempa mengguncang bumi dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Peristiwa ini membuat mereka gentar dan takut sekali. Bukan hanya mereka, tetapi penjaga-penjaga kubur itu pun gentar dan takut, seperti orang mati rasanya. Melihat reaksi mereka, lalu malaikat Tuhan berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Inilah berita yang sangat mengejutkan dan sangat penting bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati," di ayat 7. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu berita yang menggemparkan sekaligus mendatangkan sukacita bagi para pengikutnya, saudara-saudaraku. Kabar ini menyatakan kepada orang-orang yang membenci Yesus bahwa mereka telah salah memahami Yesus. Kebenaran Tuhan nyata dengan peristiwa ini. Betapa menggembirakannya dan menghiburnya berita kebangkitan Yesus bagi mereka yang sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan serta ancaman sebagai konsekuensi mengikut Yesus selama ini. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu dan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Mengapa Tuhan Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya di Galilea? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Apa makna Galilea bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama menjadi penjala manusia. Dan ketika mendapatkan misi ini, murid-muridnya pun sangat bersemangat. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, pupuslah segala harapan mereka dan semangat mereka pun pudar. Semua cita-cita yang mereka bangun selama ini saat Yesus mati sudah hancur. Mereka ibarat
prajurit-prajurit yang kalah perang. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, hanya 3 hari saudara-saudaraku. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ia ingin bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, karena ia ingin mengingatkan akan panggilannya mula-mula kepada mereka. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, di tempat di mana mereka jatuh, di sanalah juga mereka harus bangkit, saudara-saudara. Inilah pemulihan yang harus dialami oleh para pengikut Kristus. Bukan saja pada waktu Yesus bangkit, tetapi pada sepanjang masa. Seseorang pernah mengatakan, keberhasilan tidak terletak pada kenyataan bahwa kita tidak pernah jatuh sebelumnya, melainkan ketika bangkit setelah jatuh. Itulah keberhasilan. Tuhan mengingatkan kepada kita akan makna dari kebangkitan Yesus. Malaikat mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit di hari ketiga dari kuburan. Hal ini memberi makna bagi kita bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berdusta. Allah selalu benar dalam perkataannya dan layak dipegang janji-janjinya. Apa yang dikatakan akan digenapi dan pasti akan digenapi, saudara-saudaraku. Saya ingin agar kita semua mengerti bahwa Allah kita tidak pernah berdusta. Dia adalah yang selalu menggenapi janjinya. Tuhan kita Yesus Kristus pun demikian. Dia melakukan segalanya bagi kita. Ketika ia mati bagi kita, dia sudah selamatkan kita. Dia sudah sembuhkan kita. Dia sudah berkati kita. Tinggal bagian kita sekarang. Apakah kita mau percaya akan apa yang telah difirmankan olehnya? Apakah kita mau percaya dan mengimani setiap janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Tuhan sudah melakukan bagiannya. Semuanya dilakukan untuk kita. Tinggal kita melakukan bagian kita, yaitu percaya dan mengimani setiap janji Tuhan. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari yang paling istimewa ini, yaitu Paskah. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Hampir di seluruh dunia sekarang ibadah ditutup di gereja-gereja, tetapi dialihkan ke rumah. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang kematian akibat virus corona ini. Saudara-saudaraku, ternyata di dalam dunia yang fana ini, kematian itu begitu dekat dengan kita. Bahkan sehari saja bisa mati ribuan orang hanya dengan virus corona. Orang Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, orang-orang paling hebat, mampu menjadi negara-negara yang paling maju di dunia, tetap saja tidak mampu menghadapi virus corona ini. Banyak nyawa telah melayang
dalam kesedihan yang begitu dalam, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat dari iman kita bahwa Kristus telah bangkit. Kristus telah memenangkan semua kuasa-kuasa apapun, termasuk kuasa yang mematikan dari virus corona ini. Kita prihatin dan bersedih melihat kedalaman dunia ini. Tetapi Yesus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kata-kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Ingatlah selalu akan semua yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Penderitaannya, pengorbanannya, bahkan kebangkitannya melawan kuasa maut. Kita patut bersukacita dan bersyukur atas kuasa Tuhan yang begitu hebat. Demikianlah seharusnya kita menata pikiran kita. Tidak melulu murung, tidak melulu sedih, tidak melulu khawatir karena ancaman dan pergumulan yang terjadi saat ini. Kita punya satu kata, badai pasti berlalu. Sukacita adalah sebuah pilihan, bukan berarti kita tidak peduli. Tetapi dengan percaya dan mengimani janji Tuhan, maka kita akan sanggup bersukacita di dalam segala keadaan. Karena kita percaya Dia akan datang menyelamatkan kita. Amin. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Kristus, kita telah menjadi umat kebangkitan. Umat kebangkitan. Kita diundang untuk semakin serupa dengan Kristus di dalam menghadapi penderitaan, dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Kuasa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminan kehidupan kekal, merupakan bukti bahwa hidup dalam Kristus bukan saja menjadi pemenang dalam kehidupan, melainkan lebih daripada itu. Kita tidak akan takut terhadap apapun, termasuk kematian, karena kuasa kebangkitan Kristus kita memiliki hari esok yang penuh dengan harapan dan kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkan hatimu. Kristus sudah bangkit bagimu. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah kami lakukan yang sedang terjadi hari ini. Di mana kami merayakan Paskah di seluruh dunia, di rumah masing-masing yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Tapi karena keadaan yang memaksa kami harus melakukan dan harus menghayatinya. Bagi Tuhan, tempat bukanlah sesuatu persoalan, tapi hati kami itulah yang terindah bagi Tuhan. Oleh karena itulah kebangkitan-Mu telah hadir bersama di hati kami untuk membangkitkan semangat kami menjalani hari-hari kami seberat dan sesulit apapun kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ya Yesus yang bangkit, bersama-Mu kami akan menjadi pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat yang pertama, dan mengumpulkan persembahan. Di
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah, Shalom, Tuhan memberkati. Amin.